Atta? Kamu kenapa? Kok kelihatan tegang gitu? Santai aja. Gimana gue bisa santai? Apa yang gue perbuat ini merugikan perusahaan. Itu memang tujuan saya, Atta. Gimana? Kamu udah dapat tanda tangan pangeran belum? Tapi menurut gue, nilai kerugiannya itu terlalu besar buat perusahaan, Fit. Atta, kamu nggak perlu mikirin soal itu. Kamu fokus saja sama kerjaan kamu. Jadi vendor yang kamu maksud itu Vito? Istri, kok kamu bisa di sini? Jangan-jangan kamu ikutin aku ya? Terus kenapa kamu nggak kasih tahu ke aku sama yang lainnya kalau kamu mau ketemu sama Vito? Sorry. Tapi kamu salah sangka. Kita ketemu kebetulan. Saya ada meeting sama klien saya di sini. Terus saya lihat Atta sendirian, saya samperin dulu. Sayang, yang diomongin Vito itu bener. Aku emang tadinya mau meeting di sini sama vendor. Ya cuma tiba-tiba vendor ngegagalin gitu aja. Ngeganti schedule sama hari lain. Ya dengan alasan nggak bisa untuk hari ini. Dan emang nggak bisa ditunda juga katanya. Maaf, saya permisi dulu. Klien saya udah nunggu. Siap. Ya. Ya, 28,9. Iya. Gimana jadinya kelanjutannya, guys? Kayak kita harus pergi dari sini. Maaf sudah ganggu meeting kalian. Silakan jalan. Siap. Sekarang kamu jelasin ke aku, apa maksud kamu bututin aku tadi? Hah? Iya, aku khawatir aja sama kamu, suami. Makanya aku ikutin kamu. Khawatir gimana? Yang ada kamu tuh sikapnya aneh banget, tau gak sih? Aku aneh banget sikapnya. Suami yang ada kamu tuh yang aneh sikapnya, tahu nggak? Aku perhatiin akhir-akhir ini ya, kamu tuh kayak selalu gelisah gitu. Dan bukan cuma di depan aku, tapi di depan teman-teman juga tahu. Ternyata Citra juga nganggap sikap gue aneh. Gue harus bisa bersikap senormal mungkin nih di depan semuanya, biar gak ada yang curiga. Ya maaf sayang, bukan aku maksudnya gimana-gimana ya. Akhir-akhir ini aku gelisah tuh bukan karena aku nyembunyiin sesuatu, enggak, ataupun ada masalah, enggak. Tapi emang karena aku tuh pusing banget bikin kerjaan aku yang banyak, dan banyak kerjaan aku yang harus aku handle juga. Buktinya kayak sekarang nih, aku harus buru-buru meeting ketemu klien. Dan ternyata vendornya malah batalin gitu aja. Dan aku nggak bisa apa-apa, aku nggak bisa protes gitu aja. Ya karena apa? Karena ya perusahaan aku juga ya sama pangeran sama gitu kan baru merintis. Jadi aku harap, aku mohon juga sama kamu, please. Gak usah mikir macem-macem sama aku ya.
owner ini bilang bahwa dana udah dikumpulin ke perusahaan, Pak. Tapi setelah saya cross-check, dana itu nggak ada yang masuk ke perusahaan. Aneh banget. Gini, harusnya kamu ngomong dulu ke petanggung jawab yang menghandle proyek tersebut, baru bisa sampai ke Pak Pangeran. Yang bertanggung jawab atas vendor-vendor ini Pak Atta, tapi dia kurang transparan ke kami, Pak. Jadi kami nggak bisa konfirmasi karena semua data dipegang Pak Atta. Ya, permisi ya, Pak. Iya. Halo, lo bisa balik ke kantor sekarang. Ada hal yang perlu gue omongin sama lo. Akhirnya Sandra mau cerita ke saya semuanya, Jo. Rizky itu benar-benar sudah kehilangan akal sehatnya. Sandra ngasih info apa aja, Pak Bos? Sandra dengar sendiri, Jo. Rizky terima telepon dari anak buahnya yang ditugasin buat ngawasin Mel. Rizky dapetin informasi tahu kalau Mel mau nemuin Tristan di Taman Aster daerah Menteng. Kita harus susul sana ya, Jo. Sekarang, Jo. Siapa, Bos? Rizky kenapa jadi psycho gini ya, Jo? Saya nggak mau Mel dalam bahaya. Aku nggak ngerti lagi deh. Padahal aku udah pengen buru-buru nikah sama kamu. Kamu sabar ya, Mel. Tunggu. Apa-apaan nih, Pak? Lepasin saya! Bisa lepasin! Kalian siapa? Diam. Lepasin saya! Diam, gue bilang. Tolong, lepasin! Lepasin nggak? Jangan bilang ini ulah lo. Ini pasti kelakuan kamu kan? Kamu benar-benar keterlaluan ya. Lepasin Tristan nggak? Saya ngelakuin semua ini karena saya mau jagain kamu dari laki-laki itu. Kamu milik saya. Enggak. I'm not yours. Lepasin Tristan sekarang juga. Kamu itu calon tunangan saya. Terus ngapain kamu berduaan sama cowok itu? Ngarang, lepasin Mel. Lu gak punya hak apa-apa sama Mel. Lepasin gua. Lo bener-bener udah keterlaluan ya? Lo udah gangguin hubungan gue sama Mel. Lu gak nyadar, lu yang ganggu gua. Lepasin saya. Diam! Lepasin Tristan, Ki. Mel! Pak! Ki, aku nggak mau pulang sama kamu. Lepasin aku, Ki. Lepasin aku. Kamu tuh lama-lama nyebelin ya. Kamu sadar nggak sih? Apa yang kamu lakuin itu benar-benar keterlaluan buat aku sama Tristan. Karena saya cinta sama kamu. Tapi tetap aja Ki, itu benar-benar keterlaluan. Ki, kamu bisa nggak sih stop? Sekarang ikut saya pulang. Nggak. Aku nggak mau pulang sama kamu. Ikut saya pulang. Aku nggak bisa terima Ki. Berhenti di sini. Ki, aku nggak mau pulang sama kamu. Ikut saya pulang. Kamu nggak perlu banget sih dibilangin aku. Saya cuma mau nganterin kamu pulang. Biar kamu nggak berduaan sama cowok itu ya. Aku bisa pulang sendiri, Ki. Lepasin, Ki. Ki, nggak mau, Ki. Lepasin nggak? Stop ya, Ki ya. Jangan pernah maksa aku lagi. Aku nggak mau tunangan sama kamu. Hei, stop. Hei. Ada apa ini? Rizky, kalau kamu kasar sama Mel lagi, saya larang Mel ketemu kamu. Saya yang lindungi Mel dari kamu. Ayo pulang. Pulang. Gue cuma mau perjuangin cinta gue ke Mel. Gue pengen bahagia bersama Mel. Jadi
Dedi kenapa sih nggak kasih pelajaran ke Rizky? Om Jojo juga kenapa malah diem aja? Harusnya tuh ya, Dedi kasih pelajaran dong ke Rizky, jangan malah diem aja. Ini juga kita malah tinggalin Tristan, aku takut Tristan malah diapa-apain sama Rizky. Om Jojo, aku mau turun sekarang Om Jojo, tolong berhenti, aku mau selamatin Tristan, aku takut Tristan diapa-apain. Mel, enough. Dedi kan udah bilang sama kamu, ikuti perkataan Dedi, jangan ketemu Tristan dulu. Kamu tahu, demi kebahagiaan kita semua. Dad, Dedi nggak bakal nyerahin aku kan ke Rizky demi nyelamatin perusahaan. Sejujurnya aku bingung. Apa yang harus aku lakukan untuk memperbaiki keadaan ini? Kalau aku mementingkan perusahaan, sudah pasti Mel akan menderita. Dan aku nggak mau itu terjadi. Aku harus membuat anak-anakku bahagia. Walaupun aku harus mengorbankan perusahaanku. Jalan! Ayo jalan! Jalan! Hah? Dasar pengecut lo? Hah? Ngapain pakai anak buah kayak gini? Pengecut lo tau gak? Lawan gue! Diam! Gak ada gunanya gue ngotorin tangan gue sendiri buat lawan lo. Itu semua gak penting. Kita apa ini, Bos? Bos, kasih perintah aja, Bos. Biar langsung kita eksekusi nih, sekarang, Bos. Lepasin dia. Apapun yang lo lakuin, lo gak bakalan bisa dapetin Mel. Daripada itu semua sia-sia, mending lo lupain dia. Supaya gak ada pertikaian di antara kita. Lo udah kelewatan. Tapi lo harus dengar. Sampai kapanpun gue akan terus perjuangin Mel. Selama masih ada gue, Mel akan selalu bersama gue. Ngerti? We'll see. Kita buktikan aja nanti. Cabut. Oke, Bos. Pokoknya ya, Dad, apapun yang terjadi aku nggak bakal nurutin kemauannya Rizky. Apa yang mau kamu lakuin sama perusahaannya Pangeran? Aku nggak ngelakuin apa-apa. Vito, jangan bohong sama aku, jawab jujur. Kalau kamu nggak bisa berpihak ke aku, lebih baik kamu nggak usah tahu soal itu. Vito, aku kayak gini karena aku peduli sama kamu, jadi aku minta tolong sama kamu. Tolong kamu jujur sama aku, Vito. Aku tahu Maura belum berpihak sama aku. Lebih baik aku nggak usah jujur sama dia soal apa yang udah aku lakuin sama perusahaannya Pangeran. Kalau kamu peduli sama aku, kenapa kita nggak jadian lagi kayak dulu?
kamu mau kita deket lagi kayak dulu, tolong jangan ngelakuin apapun yang bikin kita retak. Kamu bisa ngelakuin itu? I will try. Maaf Maura, kali ini aku nggak bisa turutin kemauan kamu. Aku nggak akan berhenti hancurin pangeran sampai dendamku terbalas.